Shalom para hadirin yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi di seminar 7 hari kita yang berjudul The Prophet and His World, Nabi dan Dunianya. Di hari yang pertama kita sudah membahas The Prophet and the World Before the Flood, Nabi di dunia yang sebelum air bah. Jadi itu kita melihat Nabi itu bisa menyelamatkan dirinya, hanya dirinya saja. Seperti Henok naik ke surga, Nuh hanya menyelamatkan keluarganya saja. Di hari yang kedua kita membahas The Prophet and the Birth of a People, di mana Nabi seperti Abraham dan Musa membidani lahirnya satu bangsa. Di hari yang ketiga, yaitu kemarin, kita membahas The Prophet and Political Power. Ketika seorang Nabi ini mulai membagi kuasanya kepada raja, seorang raja. Dan pada hari ini, di hari yang keempat, kita akan membahas The Prophet and Apostasy. Jadi Nabi dan kemurtatan. Di sini justru bangsa yang tadi mulai diselamatkan, mulai dilahirkan maksudnya ya, lalu berbagi kekuasaan dengan rajanya. Di sini justru malah mulai terbalik. Di sinilah adalah turning point, di mana akhirnya nabi-nabi justru malah dianiaya. Itu di hari yang keempat, yaitu hari ini. Dan besok kita akan membahas The Prophet and Judgment, sehingga harus ada penghakiman. Nanti akan kita bahas tentang Yunus dan juga mungkin sedikit Hosea dan Amos. Lalu di hari yang ke-6 kita akan membahas The Prophet and the Remnant, kisah Yeremia dan Daniel. Dan di hari yang terakhir, hari ke-7, kita akan melakukan seminar ini secara offline dengan judul The Prophet and the Kingdom of God. Di sana kita akan membahas tentang Yohanes Pembaptis. Nabi-nabi yang saya pilih dalam seminar ini adalah nabi-nabi yang menampilkan kelemahannya. Dari Nuh yang akhirnya saking sedihnya dia mabuk-mabukan, Musa yang tidak mau diutus oleh Tuhan, Samuel yang bergumul dengan Tuhan karena Saul, lalu Elia, nanti kita akan bahas yang dia lari dari Isabel, Yunus lari dari Tuhan, Yeremia yang selalu menangis, dan Yohanes Pembaptis yang bahkan kehilangan iman saat ia berada di dalam penjara. Saya pilih nabi-nabi ini karena inilah yang menampilkan kemanusiaannya dari nabi. Karena kita membahas The Prophet and His World, dunianya. Nabi yang hidup di dunia yang berdosa tapi tidak ingin sama seperti dunia. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Sebelum kita memulai sesi yang keempat ini, di hari yang keempat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengundang Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sesi yang Kau berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu tentang nabi-nabi. Berkatilah supaya kami bisa belajar lebih banyak dari Nabi Elia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, The Prophet and Apostasy, Nabi dan kemurtatan. Tadi sebelumnya di introduction saya sudah membahas sedikit. Ini saya membahas ketika terjadi turning point. Jadi tiba-tiba berubah. Nabi yang sebelumnya istilahnya memimpin, tiba-tiba sekarang malah nabi yang dianiaya. Tapi coba kita pertanyakan dulu, apa benar ada cerita di Alkitab nabi-nabi itu dianiaya, dibunuh? Ada nggak? Karena kita sering dapat kesan ini, tapi kalau mau diingat-ingat, mana ya nabi yang dibunuh ya? Mana nabi yang dianiaya ya? Dari mana kita dapat ide ini? Biasanya sih karena kita banyak kan mungkin orang baca Perjanjian Baru ya. Jadi kita coba buka dulu Matius 23 ayat 39 sampai 35. Ide dari mana nabi itu kok banyak dianiaya atau dibunuh bahkan? Di sini Yesus lagi berbicara ya. Matius 23 ayat 29 sampai 35. Ketika dia lagi mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Saya bacakan ayat 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak akan ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat.
Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Jadi di sini Yesus yang berbicara bahwa nabi-nabi itu banyak dibunuh. Tapi dari mana ide itu gitu kan? Karena kalau kita baca perjanjian lama mungkin kebanyakan dari kita, kapan ya ada nabi yang dibunuh? Tapi memang di zaman Yesus, memang tradisinya di sini Yesus sendiri membahas itu gitu kan. Orang-orang percaya nabi itu banyak yang dibunuh, nabi-nabi di perjanjian lama itu banyak yang dibunuh oleh rakyat. Bahkan ada tulisan-tulisan yang tidak masuk ke dalam Alkitab karena memang tidak dipercaya tulisan inspirasi, tapi ditulis di zaman dekat dengan zaman Yesus, abad kedua, abad ke-1, hingga abad ke-6. Misalnya ada kitab judulnya The Lives of the Prophets. Jadi tentang kehidupan nabi-nabi. Jadi ceritanya tentang nabi-nabi dan banyak dari mereka memang, ini menurut tradisi, terus itu dalam kitab itu gitu ya. Banyak nabi-nabi itu mati syahid, dibunuh atau dianiaya. Yang terkenal misalnya adalah Yesaya. Yesaya dibilang dia katanya dipotong jadi 2 gitu kan oleh manusia. Tapi kalau kita baca di Alkitab perjanjian lamanya nggak ada cerita itu. Tapi ada juga kitab lain yang tidak masuk dalam Alkitab karena ditulisnya jauh belakangan, tidak dipercaya itu dari zaman dulu. Tapi Tuhan berarti menyimpan tradisi. Belum tentu benar, tapi ya kemungkinan ada benarnya gitu lah. Misalnya itu Martyrdom of Isaiah. Jadi kebetulan menulis tentang kisah akhir hidupnya Yesaya. Di situ ditulis dan itu dikumpulin lagi di tadi Lives of Prophets. Jadi memang di zamannya Yesus ini sudah sebenarnya ide bahwa nabi-nabi itu banyak dibunuh itu sudah semua orang tahu gitu istilahnya. Tapi nabi apa yang betulan dibunuh gitu kan? Coba kita cek perjanjian lama. Di sini Yesus sendiri juga ngomong tentang Zakaria. Tapi yang saya mau kasih tunjuk bukan Zakaria bin Berekia, tapi Zakaria yang lain. Karena ini yang lebih populer sebenarnya. Itu kita bisa buka Tawarik 2 Tawarik pasal 24 ayatnya yang ke-18. Ayat 18 sampai 21. Di sini ya. Ini secara langsung dikutip sama Yesus yang tadi kita baca. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu menyembah tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau memasang telinga mereka. Lalu, Zakaria, anak Imam Yoyada, dikuasai roh Allah. Ia berdiri di hadapan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka bersekongkol melawan dia, lalu atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Zakaria yang ini, anak Imam Yoyada. Tidak dibilang dia nabi, tapi dibilang dikuasai roh Allah. Nah itu salah satu bukti kenabian juga ya, dikuasai roh Allah. Dan dia betul-betul dilempari batu. Dan tadi kita baca kan, nabi-nabi itu betul-betul dikirim. Nah ini salah satu contoh betul-betul ada nabi yang dirajam batu dan dibunuh langsung. Tapi kalau kita pengen tahu kapan nabi yang pertama gitu, yang maksudnya mulai ada pembunuhan terhadap nabi-nabi, ini kan kayaknya bukan yang pertama. Kalau kita nggak tahu mungkin aja ini pertama. Tapi coba sekali lagi kita gunakan Alkitab di handphone kita karena ada fitur search, pencarian gitu ya. Kalau di Alkitab ini mungkin agak susah. Coba kita buka aplikasi Alkitab, yang punya aplikasi Alkitab apa saja, yang bisa kasih pencarian gitu kan, kata gitu. Coba kita cari bunuh dan nabi gitu, 2 kata itu. Bunuh, nabi. Meskipun kadang-kadang mungkin katanya bukan membunuh ya, bisa aja membinasakan, melenyapkan, atau sebagainya. Tapi kita pakai bunuh dan nabi juga mungkin bisa kelihatan. Di sini ada beberapa. Misalnya di 1 Raja-Raja 13
ayat 26, tapi ini membunuhnya bukan membunuh nabi. Jadi cari yang betul-betul pas, bunuh nabi gitu. Nah, ini ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Ini yang sesuai dengan membunuh nabi, bukan membunuh terus ada nabi gitu kan. Maksudnya nggak nyambung gitu, tapi dalam satu ayat. Tapi ini yang dalam satu kalimat membunuh nabi. Itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Di sini saya bacakan yang dari pencarian aja ya. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam goa, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi ternyata ini ada nih pembunuhan nabi-nabi. Dimulainya di sini. Oleh siapa? Oleh Isabel yang membunuh nabi-nabi. Nah, ini kalau nggak salah yang ngomong Obaja ya. Bukan Nabi Obaja, tapi Obaja yang lain. Di zamannya Ahab. Jadi disinilah dimulainya pembunuhan nabi-nabi. Diawali dengan suatu apostasi atau kemurtatan. Apostasi atau kemurtatan mungkin kalau saya cari kata yang lebih yang lain itu istilahnya pezinahan, mungkin lebih bagus sebenarnya. Pezinahan. Karena kalau sebelumnya bangsa Israel itu ketika istilahnya bergumul dengan Tuhan, maksudnya tidak menurut, itu seperti kayak berantem aja gitu. Misalnya kayak suami istri berantem gitu kan. Ya emang nggak bagus. Tapi masih bisa masih bisa di-resolve masalahnya gitu. Tapi mulai parah masalahnya ketika terjadi apa? Perzinahan. Jadi kalau sebelumnya bangsa Israel itu sebenarnya ya tidak menurut Tuhan gitu kan. Dia ngomongin apa nggak ngikutin. Ya itu masih ya tidak baik, tapi masih tahap yang masih belum parah gitu. Tapi ketika terjadi perzinahan, ketika dia membawa ilah-ilah lain, nah inilah yang kacau. Ini kita ceritanya termasuk di 1 Raja-Raja yang tadi kita baca. 1 Raja-Raja 18. Itu dimulai tadi dari zamannya Ahab. Jadi kita lihat sekilas dunia ketika terjadinya apostasi. Ketika sebelumnya tadi tidak menurut Tuhan, kalau ingat cerita di hari yang sebelumnya, Saul gitu kan, atau Daud berzina, tapi tidak mencari Tuhan yang lain gitu kan. Nah ini dunianya mulai berubah ketika masuk ilah-ilah lain ke dalam Israel. Ini kita buka ceritanya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ayat yang ke-29 sampai 33 aja. Ini kan ada judul perikopnya Ahab menyembah Baal. Nah, jadi ini konteksnya zaman itu. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel pada tahun ke-38 pemerintahan Asa raja Yehuda. Ahab bin Omri memerintah atas Israel di Samaria selama 22 tahun. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya. Belum cukup baginya hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Ia mendirikan mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang dibangunnya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan bertindak lebih dari itu sehingga membangkitkan muka Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahuluinya. Jadi mulainya apa? Mulai penyembahan ilah-ilah lain. Bukan cuma sekedar berhala, tapi istilahnya dewa-dewa lain nih, dari luar sana. Kenapa? Karena Ahab kebetulan menikahi Isabel yang adalah putri dari kerajaan tetangga. Ya ini kan sebenarnya kan pernikahan politik. Tujuannya mungkin baik gitu ya, maksudnya ya supaya kita ada kedamaian, ada kemakmuran dan sebagainya. Tapi ada komprominya, maksudnya ada trade off-nya gitu ya. Jadi akhirnya malah masuk ilah-ilahnya si Isabel ini, yaitu adalah Baal. Nah inilah terjadi penyembahan terhadap Baal di Israel. Sehingga apa? Sehingga kalau kita baca di pasal 18 ayat 4, terjadi seperti yang tadi kita baca. Pada waktu itu Isabel membantai nabi-nabi Tuhan.
Nah, jadi yang membantai ini, Isabel ini adalah putri dari kerajaan tetangga tadi. Kenapa nabi-nabi Tuhan dibunuh? Karena Isabel pengen nabi-nabinya sendiri yang istilahnya berkuasa atau istilahnya yang lebih dipandang gitu lah ya. Karena nanti kita akan melihat dalam cerita ini kan ada nabi-nabi Baal. 450 nabi-nabi Baal. Nah inilah. Jadi nabi-nabi Baal diutamakan, nabi-nabi Tuhan ya akhirnya disingkirkan. Jadi kenapa nabi-nabi dianiaya? Karena ada nabi-nabi lain. Paham ya? Jadi ada nabi-nabi lain yang ditaruh di atas nabi-nabi Tuhan. Jadi anggapnya kalau dari sisi mereka gitu kan, nabi Tuhan ini yang nabi palsu, harus dibantai. Nah jadi inilah konteks dari nabi yang akan kita bahas hari ini, yaitu Nabi Elia. Jadi berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang sudah kita bahas, dia sekarang hidup di zaman ketika nabi-nabi Tuhan ini lagi dibunuh, lagi dianiaya. Ini yang membuat Elia ini lumayan spesial ya, lumayan unik kisahnya di dalam Alkitab. Jadi siapakah Elia? Siapakah Elia? Karena kalau kita yang orang Kristen mempelajari perjanjian baru juga gitu ya, ini figur yang sangat penting, bahkan buat orang Yahudi gitu ya. Karena di perjanjian lama, kalau tahu di kitab Maleaki, mungkin boleh kita buka Maleaki 4 ayat 5. Disebutkan tentang Elia. Padahal Elianya kan udah nggak ada mestinya ya. Kita buka Maleaki pasal 4. Ini jadi di bagian akhirnya perjanjian lama. Maleaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, yang dipercaya sebagai akhir zaman, itu akan datang Elia. Dan kalau di kepercayaan di perjanjian lama, orang Yahudi utamanya, ya maksudnya hari yang besar itu adalah kedatangan Mesias. Makanya ketika di zamannya Yesus, orang merasa, wah Mesias mau datang, tapi harus datang Elia dulu. Makanya ketika datang Yohanes Pembaptis, ditanya, apakah kamu Elia yang akan datang itu? Dan di ayat yang lain, Yesus pun juga secara langsung bilang bahkan kepada murid-muridnya, ya itulah Elia kalau kamu bisa menerimanya. Yohanes Pembaptis itu. Jadi bisa kelihatan Elia ini erat kaitannya juga dengan akhir zaman. Bahkan lebih dari itu, mungkin banyak dari kita udah sering dengar lah di Maleaki Elia gitu kan, yaitu Elia dengan Yohanes Pembaptis. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Nah kita pelajari kisahnya sedikit. Di 1 Raja-Raja pasal 17. Elia orang Tisbe dari Gilead. Gilead itu berarti di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi sana dia bukan orang yang hidup atau tinggal dekat dengan pusat kerajaan. Bukan dari Samaria, bukan dari daerah Yerusalem, Yehuda, tapi di sebelah timur Sungai Yordan. Dan ceritanya itu dia bernubuat. Dia bilang apa? Dia berkata pada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya. Dan akhirnya dia di ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Dan dia di sana selama berapa lama? Selama 3 tahun ya. Nah yang menarik, banyak orang tidak membahas ini kalau ngomong tentang akhir zaman. Kalau kita buka di kitab Yakobus, surat Yakobus, di sini disebutkan secara persis berapa lama Elia itu intinya bukan berapa lama Elia lari ya, tapi berapa lama hujan itu tidak turun. Kita bisa buka Yakobus pasal yang ke-5 ya nggak salah. Nah. Ya, pasal yang ke-5 ya. Ayatnya yang ke-17.
Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi kalau kita ngomong di perjanjian lamanya, sebenarnya cuma disebut 3 tahun hujannya nggak turun. Tapi kan itu mungkin secara kasar gitu ya. Tapi kalau di Yakobus ditambahkan, bahwa bukan 3 tahun, tapi 3 tahun 6 bulan. Nah ini yang menarik, kenapa? Karena 3 tahun 6 bulan, inilah yang menjadi dasar untuk nubuatan di kitab Wahyu, di kitab Daniel. Apalagi kalau kita orang Advent sering dengar ya istilah apa? 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 masa. Itu maksudnya apa? 3,5 tahun. Yang di Wahyu juga dibahas 42 bulan. Ya, orang-orang kudus itu dianiaya. Dibilang 42 bulan. 42 bulan, 3,5 masa, 3,5 masa kita artikan 3,5 tahun. Meskipun nanti kita artikan dalam bentuk harinya ya. Tapi kita ngomong dalam 3,5 tahunnya dulu. Dari mana angka 3,5 tahun ini muncul? Penganiayaan terhadap orang-orang kudus. Ternyata kalau kita lihat cari sumber yang paling awalnya, ya kalau dari Wahyu kita bisa bilang dari Daniel. Tapi Daniel kenapa bisa mulai ada angka itu? Ternyata itu dari hidupnya Elia ini. 3,5 tahun penganiayaan besar kan? Selama 3,5 tahun itu. Ketika hujan tidak turun, nabi-nabi Tuhan semua dianiaya, Elia pun istilahnya harus lari. Bahkan ini mirip kalau kita baca di kitab Wahyu. Kita nggak bakal bahas tentang nubuatan ini karena kita fokusnya kepada kehidupannya Elia. Tapi saya cuma mau nunjukin kenapa Elia itu figur yang sangat penting gitu. Karena dia betul-betul yang jadi inspirasi bagi akhir zaman gitu kan. Baik di Maleaki, tentu saja Yohanes Pembaptis, bahkan hingga akhir zaman yang kedatangan Yesus yang kedua. Terkait tentang 42 bulan. Kita bisa lihat misalnya kalau di Daniel itu ada di pasal 7 ayat 25, 12 ayat 7 itu tentang 3,5 masa. Tapi kalau di Wahyu itu di pasal 11 ayat 2, 12 ayat 4 dan 13 ayat 5. Nah, kita lihat satu aja. Di pasal 12 ayat 4. Kita buka Wahyu pasal 12 ayat 4. Mungkin bukan 12 ayat 4 ya. Ya, inti yang ada perempuan dan naga, terus perempuan ini dilarikan ya. Ya mungkin kita lihat ayat 6-nya aja. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Yang artinya adalah 3,5 tahun ya. Kayaknya ada ayat lain juga di sini yang dibilang dia pun dilarikan dan disembunyikan 42 bulan. Atau 3,5 tahun. Jadi ini mirip seperti apa? Jadi inspirasinya dari cerita Elia tadi. Selama 3,5 tahun dia dilarikan. Jadi kalau udah mengerti ada hubungan yang lumayan erat tentang akhir zaman dengan bahkan bukan pesannya Elia tapi kehidupannya Elia. Jadi semakin menarik kita mempelajari kehidupan Elia. Mungkin kalau kita tahu lebih banyak tentang Elia, kita bakal lebih tahu lagi tentang nubuatan-nubuatan di dalam Wahyu dan Daniel ini. Seperti itu ya. Detailnya kemana bukan bagian dari seminar ini, tapi bagian seminar ini adalah untuk menceritakan tentang kehidupan Elia. Siapa tahu nanti kalau mau mendalami lagi jadi bisa lebih paham. Nah, jadi kita balik lagi ke ceritanya Elia. Kita balik lagi ke satu raja-raja yang itu ya dinubuatkan tidak akan turun hujan gitu ya. Terus akhirnya dia dilarikan oleh Tuhan ke Wadi Kerit. Satu raja-raja pasal 17 ya. Ya kita baca lagi aja. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Makin mirip dengan cerita di Wahyu tadi. Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari wadi itu.
Berikutnya Elia dan janda di Sarfat. Nah, ini yang bakal jadi pembahasan utama kita. Jadi saya bacakan aja lebih lengkap. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Menarik ya. Disuruhnya ke Sarfat di Sidon. Dan kalau tadi paham, Isabel itu dari Sidon. Jadi ketika Baal worship datang ke Israel, penyembahan Baal datang ke Israel melalui Isabel, Elia justru malah pergi ke Sidon. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah. Lakukanlah seperti yang kau katakan, hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktunya. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makanan hari demi hari. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Beberapa waktu kemudian, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah sampai napasnya tidak ada lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apa persoalanmu terhadap aku ya abdi Allah? Apa engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari dekapan perempuan itu dan membawanya ke kamar atas tempat ia menumpang, lalu membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kemudian ia berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apa engkau menyampaikan kemalangan bahkan atas janda ini yang memikul tumpangan dengan membunuh anak ini? Lalu ia menelungkupkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya napas hidup anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan napas anak itu kembali ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan bawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Lalu Elia memberikannya kepada ibunya sambil berkata, lihatlah, anakmu hidup. Kata perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau, kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Ini apa yang saya bacakan ini mungkin dari banyak kita udah sering baca. Atau mungkin bacanya mungkin sekali-sekali aja. Tapi udah sering dengar ceritanya. Tapi kalau udah sering dengar ceritanya, mengerti nggak yang diomongin di sini? Ini banyak yang aneh. Anehnya apa? Nih coba saya sampaikan. Misalnya yang terakhir ya. Oh mungkin sebelum yang terakhir dulu. Tadi yang paling aneh pertama sih di sini sih sebenarnya. Ya Tuhan Allahku mengapa yang dia ngomong kepada Elia ya. Apa persoalanmu terhadap aku ya abdi Allah? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Aneh kan? Kenapa tiba-tiba janda ini kesannya bilang, Elia, kamu datang sini untuk mengingatkan kesalahanku ya, sampai anakku mati. Apa sangkut pautnya gitu kan? Terus yang mungkin yang menarik, emang kesalahannya apa? Apa kesalahan janda ini? Sehingga dibilangnya adalah mengingatkan kesalahanku. Dan yang bagian yang aneh lagi, kalau kita cuma baca sekilas dari ceritanya, di ayat akhir, kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Loh, jadi sebelumnya dia nggak tahu. Kau baru sekarang dia bilang, sekarang aku tahu gitu kan, bahwa engkau abdi Allah. Bukan cuma itu,
Ini disangkutkan ada dua ya di sini ya. Engkau abdi Allah, ini disangkutkan dengan pernyataan yang keduanya ya. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Loh, jadi sebelumnya nggak tahu kalau firman yang diucapkannya itu benar. Ya, jadi agak aneh juga di situ ya. Mudah-mudahan nangkap apa yang saya sampaikan di sini. Jadi kita mesti coba tanyakan, jadi sebenarnya kesalahan si janda ini apa? Yang sampai dia ngerasa sampai anaknya mati. Berarti kan kesalahan yang besar gitu kan. Kalau enggak dia nggak mungkin pakai pikirannya berpikir seperti itu. Berarti mungkin dia tahu sebenarnya dia ada kesalahan selama ini ya mungkin lewat-lewat aja, tapi tiba-tiba akhirnya anaknya mati. Aduh, akhirnya terjadi gitu kan. Kenapa kamu datang ke sini? Apakah untuk mengingatkan kesalahanku sampai anaknya pun mati gitu kan. Jadi kita mesti bahas apa kesalahannya itu. Yang menarik dan menjadi kata kunci dari perikop ini yang sering kita lupa adalah di sini. Di ayat 9 ya. Tuhan bilang, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Jadi apakah janda ini sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi Elia makan? Kalau di ayat ini dibilangnya sudah ya. Kita nggak tahu apakah sudahnya dalam bentuk apa. Seringkali kita melihat janda Safat ini betul-betul kita ambil, pas kita baca, kita ambil kulitnya aja, sesuai yang kelihatannya aja. Jadi Elia datang, terus dia bilang ke perempuannya kan, tolong ambilkan bagiku air gitu kan. Udah dibantuin nih. Terus dia bilang, ambillah juga bagiku sepotong roti. Terus akhirnya, ini kan yang penting kan, jandanya bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dan tempayan, minyak. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, lalu aku akan pulang mengolahnya bagiku, dan kami akan memakannya, lalu kami mati. Jadi kita biasanya langsung terima ini bulat-bulat. Benar ini. Sesuai kata-kata si janda itu. Memang dia janda yang sangat miskin. Benar-benar dia nggak punya apa-apa lagi. Udah tinggal cuma segenggam tepung aja. Saya ini lagi keluar mau ambil kayu, cuma buat bakar itu tepung ini bikin jadi roti, terus sudah kita mau mati. Itu kan di pikiran kita biasanya gitu ya. Ini memang adanya seperti itu gitu. Wah ini janda yang sangat miskin. Ya memang janda kan mungkin erat kaitannya dengan miskin. Mungkin nggak selalu ya. Erat kaitannya dengan miskin, janda di zaman dulu. Jadi karena dia mau mati segala terus Elia masih bilang, nggak apa-apa, kasih dulu ke aku. Terus karena jandanya percaya gitu kan. Ya udah dibikin buat Elia, kasih, terus akhirnya Elia bilang, itu nggak bakal habis, dan betulan akhirnya nggak habis. Biasanya gitu ya kita membayangkan ya. Tapi ini patut dipertanyakan. Maksudnya pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena apa benar kasusnya jandanya lagi ngumpulin kayu? Ini kita kesannya dengan suspicion gitu ya. Apa benar gitu kan? Ini udah tepung terakhir ya dia. Iya, kami ini udah terakhir banget. Kami cuma ngambil kayu, terus bikin ini jadi roti. Udah habis itu kita mau mati. Ini kira-kira sesuatu yang benar atau enggak? Kita selalu berpikir bahwa ini yang benar. Tapi kalau kita coba berlogika, apa benar gitu kan? Seorang janda kayak gitu. Kalau itu udah mau terakhir dan mau mati, apa itu yang dia lakukan? Terus emang keluarganya di mana? Atau nggak ada keluarga tapi orang zaman dulu kan punya komunitas. Tetangga-tetangganya di mana? Apa benar dia udah mau mati? Cuma ini tinggal takhir. Kalau memang tinggal takhir, apa itu yang akan dilakukannya? Di sini saya mau bilang bahwa saya nggak bilang yang pasti kan, nggak ditulis di Alkitab gitu ya. Tapi coba kita pikirkan sejenak aja. Bagaimana jika ternyata sebenarnya ada lebih banyak dari itu? Tapi mungkin memang nggak sampai melimpah. Dan mungkin tetap dalam kekurangan, dalam artian kita mesti paham di sini hujan di daerah itu tidak turun, jadi semua makanan makin berkurang ya. Jadi mungkin memang nggak sampai berkelimpahan, tapi juga sebenarnya nggak terlalu banyak cukup. Jadi akhirnya ketika ada orang yang minta kepada kita seperti kasus ini, bayangin kita hidup di zaman itu gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang terus minta. Akhirnya kita bilangnya, ya enggak, ini udah yang terakhir. Ini udah yang terakhir, aku nggak bisa ngasih lagi. Jangan-jangan kita sering seperti itu. Karena pahami kata-kata di sini ya. Kata-kata tadi, kata perempuan itu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, ini bagian akhirnya, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar.
Firman Tuhan yang mana? Tadi kita udah baca. Firman Tuhan yang mana? Cuma ada satu di sini, di perikop ini. Firman Tuhannya apa? Ayat 14 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Udah, firman Tuhannya cuma ini doang. Kalau kita baca di perikop ini. Jadi ketika di bagian akhir, tiba-tiba jandanya bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Firman mana? Yang itu kan? Bahwa apa? Bahwa apa? Bahwa tepung dan minyaknya itu tidak akan berkurang, tidak akan habis. Berarti sebelum kejadian ini, itu belum kejadian. Maksudnya sebelum jandanya ngomong, sekarang aku tahu bahwa firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Berarti ini belum kejadian. Seringkali kita anggap ini udah kejadian, karena kalau pas dibaca, kesannya udah kejadian gitu kan. Karena di sini kan ada lanjutannya ya. Perempuan itu pergi melakukan sesuai yang katakan Elia. Terus ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, minyak dan buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaran Elia. Jadi kesannya, oh ya emang udah betul kejadian. Tapi ini kan sebenarnya kan ngomong sampai akhir ya. Tidak berkurang sampai akhir ya. Berarti itu kan mestinya di akhir dari 3,5 tahun masa kekeringan. Jadi ini adalah betul bahwa itunya kejadian, tapi pada saat terjadinya, ketika anak jandanya meninggal, ini kan bukan di akhir 3,5 tahun, ya nggak? Kalau kita baca di sini, ini bukan di akhir dari 3,5 tahun itu. Jadi menunjukkan bahwa apa? Bahwa memang pada akhirnya tepung dan minyaknya nggak habis sampai akhir dari 3,5 tahun itu. 3,5 tahun masa kemarau yang tidak turun hujan itu. Tapi tidak habisnya itu belum dibuktikan sampai di ayat ke-24. Karena kalau udah terjadi pada hari itu, tepungnya langsung kebetulan nggak habis-habis, yang harusnya habis, jandanya nggak bakal ngomong, sekarang aku tahu firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Karena kan udah ngalamin gitu kan, oh ya udah benar kan? Nggak, tapi dia baru sadar ada di bagian akhir, paham ya? Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Jadi berarti apa? Berarti ketika dia bagi kepada Elia, sebenarnya dia bukan tepungnya emang tinggal segenggam. Mungkin masih banyak. Tapi makin lama ya makin berkurang. Karena dia juga, ya tadi kan, nyimpen aja gitu. Kita kalau hidup dalam masa-masa yang sulit, kita akan coba lebih irit. Ya, betul ya. Kita coba lebih irit. Dan bisa jadi terkait inilah, anak itu meninggal akhirnya. Entah karena kekurangan gizi, akhirnya anaknya meninggal. Karena hidupnya irit-irit aja. Padahal dari awal, kalau dia percaya, nggak usah irit-irit. Pakai secukupnya, langsung kasih. Makanya di sini bilang tadi apa, Tuhan telah memerintahkan seorang janda di sana. Sebenarnya udah ada perintah, entah mungkin melalui mimpi atau apa. Tapi pas awal kelihatan dia tidak mau langsung ngasih, nggak ini sedikit. Tapi tidak sampai sedikit yang sebenarnya kebetulan udah mau matiin, ini lebih-lebihkan. Kalau ya ada cerita tentang Yakub dan Esau, tapi mungkin saya nggak sempat ceritain. Tapi ini istilahnya kata-kata yang lebih-lebihkan. Makanya jadi ketika akhirnya anaknya mati, dia diingatkan akan kesalahanku, sehingga anaknya mati. Apa kesalahannya? Kalau kita baca di sini kesalahannya cuma satu. Tuhan sudah sebenarnya memerintahkan kepada dia, kita nggak tahu siapa lewat mimpi atau lewat apa, untuk langsung bantuin. Tapi si janda ini sebenarnya tidak mau langsung membantu. Jadi akhirnya anaknya mati, dia merasa, oh jangan-jangan ini hukuman. Waktu itu harusnya aku langsung sangat welcoming ketika Elia datang. Tapi aku tidak langsung begitu. Jangan-jangan karena itulah jadinya anakku mati. Tapi ketika Elia memberikan tanda, yaitu ketika akhirnya anaknya itu bisa dihidupkan kembali, barulah si jandanya mengerti. Dia memang
abdi Allah, ya gimana enggak, dia bisa menghidupkan yang mati. Makanya di situ juga dia akhirnya bawa yakin, firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Ternyata apa? Ini tidak akan habis-habis tepung dan minyaknya. Nah, mudah-mudahan ngerti karena aplikasinya sangat berlaku untuk kita zaman sekarang. Kita ini sudah dijanjikan oleh abdi Allah. Kita sudah dijanjikan bahwa kita tidak akan kekurangan. Ya, bahkan oleh Yesus sendiri dibilang burung udara aja dipelihara gitu kan. Dan mungkin Tuhan telah menaruh di hati kita, nanti kamu bantuin dia. Bisa Roh Kudus ya. Oh, orang itu membutuhkan, orang itu membutuhkan, orang itu membutuhkan. Tapi ketika orang itu datang kepada kita bilang, saya nggak cukup. Saya cuma punya segini. Ini saya juga, dan akhirnya melebih-lebihkan gitu kan. Ini juga saya cuma cukup buat saya doang, habis itu udah nggak ada lagi milik saya. Padahal mungkin punya kita lebih. Tapi memang nggak sampai berkelimpahan banget. Karena saya nggak cukup nih. Kekayaan uang saya, tabungan saya tinggal sekian. Hanya tinggal berapa juta di tabungan. Mungkin buat bagi dia sekarang bisa, tapi habis itu nanti saya mau makan apa? Sedangkan sekarang ini lagi masa krisis. Harga sembako lagi naik terus. Lagi kemarau nih. Berkepanjangan, nggak tahu akhirnya kapan. Jadi kita pikir, sebenarnya kalau saya bagi sekarang, sebenarnya sih cukup. Tapi kalau ini sampai tahun depan kemarau ya, wah nggak bakal cukup. Saya bilang aja dari sekarang, ini nggak cukup buat saya doang. Padahal kita sudah diperintahkan sama Tuhan, bantu orang itu. Bukan cuma itu, lanjutannya apa? Orang itu pun berbicara sebagai abdi Allah, dia bilang kan, tenang aja, itu tidak akan habis. Ah, nggak mungkin. Tapi akhirnya nggak enak juga, dia kan abdi Allah, atau dia kan orang baik, dia pernah bantuin saya atau apapun itu. Ya udah saya bantuin aja dikit. Tapi saya bantuinnya sedikit-sedikit, karena saya masih sebenarnya nggak yakin. Sampai akhirnya anaknya mati. Padahal kalau dari awal dia percaya bahwa firman Tuhan itu nyata, kalau dari awal dia percaya bahwa firman itu nyata, dia nggak bakal, irit-irit. Kalau ada yang mau bantu, oh ya saya bantu. Itulah iman. Percaya bahwa firman Allah itu benar. Mesti ada kejadian seperti ini yang dibilang, aduh, akhirnya anakku mati. Oh, abdi Allah, kamu datang ke sini untuk mengingatkan saya tentang hal ini, tentang dosa saya. Yang saya waktu itu sebenarnya saya punya teman, waktu dia minta tolong sama saya, terus saya nggak bantuin. Apakah ini hukuman itu? Padahal saya ingat waktu itu saya kayak udah digerakkan sama Roh Kudus untuk bantuin, tapi saya waktu itu masih nggak mau bantuin. Apa karena itu akhirnya saya jadi celaka ini? Saya kena kecelakaan, saudara saya ada yang kena kecelakaan, saya kena musibah. Apa karena itu? Ya, tapi untungnya di sini ya abdi Allahnya meminta kehidupan kembali ya. Jadi saya second chance itu. Akhirnya sehingga dapat tanda dan akhirnya baru kita percaya, oh iya, engkau benar abdi Allah. Dan firman yang kau sampaikan benar. Apa firmannya tadi? Ini nggak akan habis, tenang aja. Dan itulah akhirnya dia percaya, akhirnya sampai akhir 3,5 tahunnya akhirnya betulan kan. Mereka makan normal aja, nggak habis. Nggak ada habisnya. Mestinya dari awal bisa seperti itu kalau kita percaya kepada Tuhan. Dengan membantu orang sesama yang membutuhkan, yang Tuhan sudah sebenarnya perintahkan kepada kita untuk bantu. Sebenarnya kita bisa aja hidup normal begitu, tapi kita yang irit-irit ini karena takut dan nggak percaya, jadinya bisa kena musibah. Padahal harusnya percaya pada Tuhan. Inilah makanya tema dari Elia di akhir zaman, yang kasus seperti ini banyak terjadi, saya rasa, termasuk di zaman sekarang. Orang-orang yang menjadi janda Sarfat yang tidak percaya. Sehingga di tema dalam kisah hidup Elia, nanti ada dia di Gunung Karmel melawan Nabi Baal, itu saya nggak ceritain lagi karena panjang, tapi langsung ke bagian intinya aja. Bagian intinya itu adalah kata-katanya Elia di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Ya mungkin saya kasih jembatan ya ke ceritanya. Jadi intinya kan setelah 3,5 tahun, akhirnya Elia muncul, ketemu Obaja tadi kan yang cerita. Terus singkat cerita akhirnya udah Elia bilang, ya nggak apa, saya mau muncul di sini. Panggil semua buat kumpul. Panggil itu nabi-nabi Baal juga. Kita ke Gunung Karmel, kita buktikan siapa yang sama-sama bikin korban, siapa yang korbannya itu disambut dengan api dari langit. Nah itulah Tuhan yang benar. Di sini kita tadi buka ayatnya.
1 Raja-Raja 18 ayat 21. Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Nah, berapa lama lagi kita masih mendua hati di dalam kehidupan yang kemarau, mungkin kesulitan ekonomi, krisis di mana-mana, di mana terjadi apostasi, kemurtatan juga di mana-mana, sehingga kita menjadi apa? Dalam suatu kesusahan, memang secara logika wajar buat kita jadi lebih mementingkan diri sendiri. Jadi lebih berhemat, baik. Tapi ketika ada yang membutuhkan, kita mementingkan diri sendiri. Nah, itu mulai jadi pertanyaan. Kalau kamu percaya Tuhan kan, nggak usah seperti itu. Kamu percaya Tuhan atau enggak? Sampai kapan kamu mendua hati? Itu betul-betul pelajaran dari kisah hidup Elia ini. Sampai kapan kamu mendua hati? Kalau Tuhan itu Tuhan, sembahlah dia. Percayalah firman Tuhannya. Kalau dibilang gak bakal habis, kalau dibilang kamu akan dipelihara dan dicukupkan, percayalah. Jangan menjadi egois. Nggak apa, kita lanjut ceritanya. Setelah ini singkat cerita, Tuhan menjawab dengan api. Sehingga akhirnya semua tahu, oh ya Tuhan, dialah Tuhan. Tapi ketika, dan lanjutnya Tuhan, dialah Tuhan, terus akhirnya Elia bilang, oh kumpulkan nabi-nabi Baal itu, dan nabi-nabi palsu kan. Akhirnya dibunuhlah semua. Ini istilahnya ya emang zamannya perjanjian lama ya, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, nabi-nabi Tuhan habis dibunuh, sekarang nabi-nabi Baal yang dibunuh. Tapi mengetahui hal itu, Isabel, karena dia kan sebenarnya pemimpinnya juga kan, dia yang bawa agama Baal ini ke Israel. Jadi nggak seneng kan, pas mendengar itu dia, wah saya akan segera bunuh Elia itu, mau balas dendam lagi kan. Yang menarik di sini, kita baca di Raja-Raja 19 ayat 3, masih 1 Raja-Raja ya. Kalau di TB2, ini Zaman Baru Indonesia yang edisi 2-nya, Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon ara. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di sini kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia yang ini dan beberapa terjemahan tertentu adalah Elia ketakutan. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya nggak begitu. Intinya dia pergi lari untuk nyawanya gitu istilahnya. Kalau saya cenderung ngambilnya ya dia bukan beneran ketakutan. Soalnya kan aneh dong. Karena sebelumnya aja pas dia dipanggil gitu kan dibilangnya apa? Kalau saya memang nabi maka akan turun api dari langit. Api yang bisa membakar itu. Tuhan pun juga menunjukkan kuasa dengan api dari langit. Ya. Jadi aneh kalau tiba-tiba Elia ini takut. Apalagi ngapain dia takut mati? Kalau dia takut mati, kok dia minta mati habis itu? Kan dia bilang kan cukuplah sudah sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku gitu kan. Jadi di sini dia bukan masalah takut mati, mesti paham. Di sini bukan Elia takut mati, tapi ini memang bentuk keputusasaan seorang nabi. Keputusasaan. Di sini dibilang apa? Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Karena bayangkan kalau menjadi Elia di sini, harusnya kan setelah Gunung Karmel, api dari langit terus semua bilang, "Oh ya Tuhan, itu Tuhan." Harusnya kan terjadi perubahan ya, revival yang luar biasa mestinya toh. Ketika betul-betul ditunjukkan kuasa Tuhan, harusnya terjadi revival yang luar biasa. Dan terjadi revival, tapi ini revival yang semu. Revival yang semu ya, semua bilang, "Oh ya Tuhan itu Tuhan." Oh ya bunuh. Tapi habis itu pas Isabel mau begini, rakyatnya ya udah nggak apa, balik lagi. Hanya dalam begitu aja. Maka dia bilang, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Maka juga nggak bertobat. Padahal udah nunjukin kuasa Tuhan. Jadi udah putus asa. Jadi buat apa aku ada di sini? Sebelumnya kan dia mungkin merasa aku ada di sini supaya bisa bantu menobatkan orang-orang.
ini udah hopeless. Nggak ada harapan lagi. Ini keputusasaan yang luar biasa. Sampai Elia pun bilang, ambillah nyawaku. Jadi bukan masalah dia takut matinya. Kalau dia mati dibunuh Yezebel, juga kan kesannya jelek kan. Oh jadi bukan kesan jelek buat dia. Maksudnya kalau dia ditangkap sama Yezebel terus dibunuh gitu aja, nanti nama Tuhan dong yang jelek kesannya kan. Ya saya mau mati nggak apa-apa. Bahkan saya pengen mati, tapi jangan tangan Yezebel. Tuhan ambilnya. Aku udah cukup di sini. Ini keputusasaan nabi-nabi Tuhan. Di zaman, di lingkungan yang penuh dengan kemutatan, to the point, sampai titik di mana ketika terjadi mujizat Tuhan yang nyata, orang ada revival, tapi revivalnya cuma begitu aja, balik lagi. Harusnya apa? Harusnya kan, oh iya Tuhan, bunuh Nabi Baal. Bahkan kalau perlu Isabelnya langsung dibunuh juga saat itu. Ayo kita balik ke istana, kita ke Samaria. Itu yang bawain Nabi Baal. Harusnya kayak gitu ya kalau betul terjadi revival yang nyata gitu. Betul-betul 180 derajat. Bukan cuma setengah-setengah. Ini udah ada kuasa Tuhan nyata. Pertobatannya cuma semu aja. Berarti yang tadi dia bilang, iya Tuhan itu Tuhan. Berarti itu cuma ngomong doang. Buat apa lagi aku di sini? Banyak nabi Tuhan yang seperti itu. Bahkan udah kita bahas di sebelum-sebelumnya juga. Maksudnya nabinya udah pernah kita sebut, maksudnya nggak dibahas ceritanya ya. Misalnya Nabi Musa. Musa ketika terjadi kemutatan yang luar biasa, meskipun waktu itu mutatnya terkait masalah lembu emas ya. Mungkin lembu emas dikira itu dewa yang lain, tapi sebenarnya ini bukan kemutatan ada ilah lain. Karena dibilang inilah Tuhan gitu. Tuhannya dibikin bentuknya dalam bentuk lembu emas. Meskipun itu tetap salah juga gitu kan. Terus Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Terus Musa bilang, jangan Tuhan, kalau kayak gitu hapus aja namaku dari buku kehidupan. Maksudnya apa? Ya aku mati aja Tuhan kalau kayak gitu. Keputusasaan. Banyak nabi-nabi Tuhan itu yang pengen mati. Yang mungkin nggak cuma nabi sih. Misalnya kayak Samson gitu kan. Simpson ya. Lihat akhirnya. Let me die with the Philistine. Biarkan aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Padahal kalau dia emang serius kan, ya biarkan orang Filistin mati. Ngapain dia ikutan mati? Ayub juga berdoa untuk pas di dalam ini kesulitan yang luar biasa. Aku pengen mati sebenarnya, tapi nggak dikasih mati. Banyak yang pengen mati dalam keputusasaan. Orang-orang Tuhan luar biasa, pengen mati aja. Salomo pun bicara seperti itu dalam khotbah. Lebih baik orang mati daripada orang hidup. Bahkan lebih bahagia lagi orang yang nggak pernah dilahirkan. Nah, ini kita coba artikan kenapa orang-orang itu bisa seperti itu gitu loh. Itu kan diwakilkan dari cerita Elia utamanya. Kenapa dia bisa putus asa seperti itu? Ini kita bisa buka di 2 Petrus 2 ayat 8. Supaya kita bisa mengerti apa sih isi hati seorang nabi gitu. Nabi Tuhan. Sampai dia bisa putus asa itu kenapa? Kita buka 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi menjadi orang benar di lingkungan yang penuh kemutatan, jiwanya itu tersiksa. Nah, ketika kita melihat hal-hal seperti itu di lingkungan kita, apakah jiwa kita itu tersiksa seperti itu? Kalau enggak, mungkin kita belum nyampe level orang benar itu istilahnya. Karena sebagai orang benar kita sangat tersiksa. To the point kayaknya lebih baik mati aja gitu. Kenapa? Karena kalau mati kan langsung ketemu Tuhan. Ya kita nggak percaya langsung ketemu Tuhan, tapi kan dia tidur nanti pas buka mata lagi langsung datang Tuhan kan. Mati itu kan bahagia. Matian orang benar itu bahagia. Jadi di masa-masa kemutatan, ketika kejahatan merajalela, orang benar menderita. Bukan menderita secara badani di luar ya, tapi secara psikis dalam hatinya, jiwanya. Ini yang disebut juga oleh Paulus. Makanya Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang benar,
mati itu sebenarnya adalah keuntungan. Jadi orang benar itu senang nggak takut mati. Justru kalau emang mau mati, wah puji Tuhan. Karena kan dengan ini kan saya langsung ketemu Tuhan. Nah tapi di sini saya nggak bilang, oh jadi berarti kita harus putus asa dong dalam kejadian seperti ini, seperti Elia gitu kan. Kita harus putus asa. Kita harus ini tuh semua orang Tuhan itu nabi-nabi Tuhan banyak ya tadi contohnya nabi-nabi Tuhan aja kayaknya pengen mati aja gitu kan. Kalau daripada kayak gini gitu. Nah, jadi kita harus baca lebih lengkap kata-kata Paulus tadi di Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Saya bacakan ya. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, berarti nggak dikasih kematian oleh Tuhan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus, tanda kutip mati, atau bahkan kalau kayak Elia nggak usah mati lagi langsung diangkat ke surga gitu ya. Hal itu memang jauh lebih baik katanya Paulus. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Nah inilah pengharapan yang luar biasa juga ya. Jadi sebenarnya kalau orang benar kalau kita mati nggak apa-apa. Nggak takut mati, ya jelas abang habis kita mati langsung ketemu Tuhan kok. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah, makanya betul-betul banget tuh kata Yesus, dia bilang jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir ini, jangan itu. Karena paling jeleknya apa? Kalau kita nggak bisa makan, mati. Dan itu nggak jelek ternyata, kalau bagus keuntungan. Jadi nggak usah ada takut, memang kalau berbuat baiklah. Di dalam dunia yang jahat, yang makin tidak peduli, dan di mana semua orang semakin egois, seperti si janda Safat ini, egoisnya sebenarnya nggak salah, maksudnya ya wajar dong kita mau jaga dunia lagi makin sulit ini kan. Saya mentingin diri sendiri dan keluarga saya, anak saya, wajar dong. Tapi sebagai orang yang percaya Tuhan, nggak usah takut. Sudah dijanjikan kepadamu sesuatu yang lebih baik dan lebih indah. Tapi kalaupun itu dibilang sama Paulus itu lebih baik langsung cepat ketemu Kristus. Tapi kalaupun aku hidup itu juga bagus. Aku lebih memilih hidup karena kamu. Karena aku masih mengasihi orang-orang di sini. Elia pas di situ belum nyampe ke sini pemikirannya. Ya lebih bagus tetap hidup, maksudnya bisa menguatkan orang-orang lain gitu kan. Yang masih ada di dunia ini. Saya mati di sini, oh puji Tuhan, untung Paulus. Tapi saya tetap di sini karena saya masih mengingat kamu. Nah itulah kasih yang ditekankan dalam perjanjian baru, makanya nanti kita nggak bahas di sini sekarang. Tapi itulah kasih karena kamu, karena kasih aku masih mau di sini. Makanya Tuhan Yesus nggak mau ngangkat murid-muridnya dari dunia, nggak tetap di dunia untuk ya itu berlaku kasih. Nah kasih itulah yang menguatkan kita, khususnya di akhir zaman. Dan kita tidak perlu khawatir atau melihat kejahatan itu kok dibiarin begitu aja gitu kan, jadi putus asa atau gimana ya, jadi bersusah hati. Karena setelah terjadinya apostasi, berikutnya adalah judgment, masa penghakiman. Nah itulah di sesi yang berikutnya, di sesi yang kelima, the prophet and judgment. Setelah the prophet and apostasy, kita di sesi yang berikutnya kita akan membahas the prophet and judgment. Itu kita akan pelajari kisah Yunus dan mungkin sedikit Hosea dan Amos. Ketika akhirnya penghakiman ya harus dilaksanakan ketika sudah mulai terjadi kemurtatan. Kalau sebelumnya mungkin ya penghakiman yang istilahnya kecil-kecilan aja gitu kan. Kadang nggak menurut karena apa. Tapi ketika mulai terjadinya adalah menyembah ilah lain, membunuh nabi, orang yang bawa kebenaran malah dibunuh. Ya ini udah harus judgment. Nah itu akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Tapi mudah-mudahan kita dari sesi kali ini kita paham tentang ya kenabian Elia dan kenapa dia tokoh yang sangat sentral, karena dia berada di turning point ini, menjadi orang yang hidup di dalam kemurtatan. Kalaupun ya kita percaya bahwa ini udah akhir zaman, tapi kalaupun masih merasa enggak akhir zaman masih sedikit lagi, ya mungkin ini
sebelum akhir zaman judgment itu, sebelum hari yang besar itu adalah Elia. Elia dengan di tengah-tengah apostasy. Semoga kita memiliki kekuatan dan kasih untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk hanya berserah kepada-Mu dan percaya kepada firman-Mu ya Bapa. Meskipun mungkin iman kami lemah, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan tanda yang dapat menguatkan iman kami ya Bapa. Berikanlah kasih ke dalam hati kami supaya kami bisa dapat bertahan bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.